Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Di video kali ini kita akan lanjut pembahasan tentang oscillation atau gerak harmonik ya. Terutama kita akan bermain-main dengan sudut dan putaran. Nah, sebelumnya kita pernah bahas di gravitasi Newton tentang gaya Newton yang multi objek seperti ini. Silakan teman-teman buka lagi script codingnya karena di video kali ini saya tidak akan bahas dari awal apa namanya, buat codingnya karena akan sangat lama sekali. Yang pasti kita pernah membahas tentang, video seperti ini di mana kita punya objek apel yang di tengahnya. Kunci dari programming yang ada di sini itu adalah kita punya gaya Newton ya atau tambah gaya, ada Newton, lalu kemudian si apelnya ini dikasih gaya. Nah, yang akan kita lakukan di video kali ini adalah kita akan mengubah nanti hasil akhirnya sebelum saya terangkan, saya liatin dulu, kita akan bikinnya jadi seperti ini. Eee, nah, jadinya seperti ini ya. Jadi animasinya di sini bukan lagi lingkaran yang dia kena efek gaya Newtonnya, tapi, adalah di sini kotak ya, supaya lebih menarik ya, dia kotak. Nah, si kotaknya ini dia akan berputar bergantung berdasarkan percepatannya ya. Jadi dia ada gerak harmonik ya. Dia semakin dekat ke dalam titik pusarannya, putarnya semakin cepat, begitu dia menjauh, maka putarannya dia semakin, lambat. Dan di sini ketika sampai ujung di mana, gaya tariknya itu nol, maka dia akan berubah arah putarannya, ya seperti itu. Gimana cara membuatnya? Teman-teman buka lagi, skripnya yang ada poros dan apel itu, lalu kemudian teman-teman perlu rubah adalah bagian gambarnya, gambar dari apelnya. Ya kalau gambar sebelumnya adalah circle, ya di bagian gambarnya itu yang teman-teman perlu rubah itu adalah ini salah ya. Ini harusnya di atas. Nah, seperti biasa kita gunakan push dan pop di sini ya. Nah, di sini saya gunakan di sini adalah square ya. Saya gambar kotak ini biar lebih rapi. Saya pindahin ke bawah. Oke. Di sini ini warnanya. Lalu saya buat rectangle modenya center. Saya kasih stroke ya. Tadi 60 ya. Tadi 60 ya stroke-nya ya. Lalu kemudian stroke weight-nya 1, ini stroke 60 itu warnanya berarti ya. Lalu di sini saya gambar square. Nah, di square-nya ini adalah posisi X, Y-nya adalah 0,0. Kenapa? Karena di sini posisinya saya gunakan sebagai translate. Lihat di sini ada translate self position X, self dot position Y. Kalau sebelumnya kan gini ya, circle itu. Self position X, yang atas nih self position Y. Nah, ini posisinya, untuk menggambarkan posisinya saya gunakan translate. Sehingga apa? Setiap square itu saya cukup gambar di titik 0,0 karena dia akan berputar di tengah-tengah. Seperti itu. Ya seperti itu, ini penggambarannya. Jadi kalau ini si rotate-nya nggak saya nyalain, lalu kemudian saya running, maka dia gambarnya seperti ini, sama aja dengan lingkaran yang tadi ya, dan lingkaran yang tadi. Hanya ini bentuknya adalah kotak. Oke, ya. Ini juga animasi yang harmonik ya, lucu ya. Oke, setelah itu di bagian mana? Sorry, di bagian ke atas, di bagian apel, saya butuh variabel berkaitan dengan sudut. Nah, ini yang awal, yang ada di coding teman-teman juga. Yang ini yang baru di sini saya butuh sudut, kecepatan sudut dan percepatan sudut. Ingat di video sebelum ini ya. Sebelum ini kan kita belajar bahwa kalau kita ingin memutar sesuatu harmonik gitu ya, kita enggak statis ya, tapi ada percepatannya, maka kita perlu tahu sudutnya, kecepatannya dan percepatannya. Kita setting 0 dulu. Di sini nanti si sudut ini kita panggil di bawah di sini untuk melakukan rotasi di sebelah sini. Oke, ini bagian sudutnya. Nah, di mana perubahan dari percepatan setiap sudutnya itu di metode gerak. Ini kan ada metode tambah gaya, nggak usah kita ubah. Nah, di sini di metode gerak, ini di sini ada bagian di sini soal sudutnya di sini. Nah, seperti apa? Di sini percepatan sudut itu dipengaruhi oleh percepatan Y-nya. Sebenarnya ini bisa Y, bisa X ya. Di sini saya bagi 20 supaya dia
tidak terlalu besar ya, percepatannya tidak terlalu besar. Lalu kemudian di sini kecepatan ditambah percepatan sudut sama dengan di video sebelumnya. Jadi percepatan yang kita punya, yang kita ambil dari percepatan gerak, itu kita jadi percepatan sudut. Lalu di sini ada kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudutnya, eee, apa namanya, saya ubah dulu, pakai constraint. Constraint itu batas nilai. Jadi self kecepatan sudut batas nilainya -2 sampai dengan 0,2 supaya nggak terlalu gerak putarannya nggak terlalu besar gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba sih sebenarnya kalau ini nggak pakai ini seperti apa. Lalu kemudian di sini ada self sudut sama dengan di sebelumnya ditambah dengan self kecepatan sudut. Jadi sini percepatannya diambil dari percepatan geraknya yang didapetin dari pengaruh gayanya itu udah ada di video sebelumnya. Lalu kecepatannya diisi dengan percepatan, lalu di sini sudutnya diisi dengan kecepatan sudut. Maka jadinya adalah ini kita save dulu. Ya, jadinya seperti ini. Ya, dia bergerak, ketika dia menjauh dari objek, dia eee, percepatannya melamban, rotasinya juga melamban ya, seperti itu. Tadi yang constraint tadi kalau kita tutup ini sorry, ini nggak pengaruh karena belum saya save dulu, kita running, sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya, si constraint-nya ini. Ini lalu kemudian ini pembaginya, kita running. Nah, lihat ya, kalau pembaginya kita hilangkan dia muternya terlalu cepat gitu. Jadi animasinya nggak terlalu bagus lah. Jadi di sini saya bagi dengan 20. Kalau semakin besar angka pembaginya, saya bagi 80, maka ya putarannya semakin kecil gitu ya. Putarannya semakin kecil karena dibagi dengan angka yang besar ya. Tadi saya coba-coba kayaknya di angka 20 ini lumayan pas, animasinya cukup oke gitu. Nah, jadi, di sini ada gerak harmonik di mana satu objek mengelir objek yang lain di saat yang sama dia juga berotasi. Tapi ketika objek itu jauh dari pusat gravitasinya dia putarannya melambat, seperti itu. Oke, nah teman-teman bisa berkreasi dengan, apa namanya, objek-objek ini, eee, bisa ganti warna, bisa dan lain sebagainya, atau bisa mengubah-ubah variabel yang tadi ini, apa namanya, percepatannya saya bagi dengan 20 dan lain sebagainya. Tapi kembali saya nggak akan terangin dari awal bagaimana bikin yang ini, silakan teman-teman kembali ke video sebelumnya tentang, eee, apa namanya, gravitasi Newton multi objek ya, yang ada di video sebelumnya di bagian gaya. Jadi video ini sebentar aja, kita hanya ngerubah beberapa part, dari coding kita yang udah ada supaya mendapatkan, animasi seperti ini. Oke, terima kasih. Itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.